Cek. Ya, selamat siang dan selamat bertemu kembali lagi. Jadi hari ini kita akan membahas masih tentang polinomial, yaitu tentang faktor dan akar-akar dari suku banyak. Ya, jadi cara menentukan dari faktor dan akar-akar suatu suku banyak ini, tekniknya itu adalah kita menggunakan yang namanya skema Horner. Jadi diingat kembali bagaimana skema Horner itu dan cara menggunakannya. Ya, jadi kita langsung saja dari polinomial atau dari suku banyak itu pasti memiliki yang namanya adalah faktor. Ya, nah dari faktor ini bisa kita tentukan yang namanya akar-akar dari suku banyak tersebut. Ya, jadi contohnya bagaimana? Nah, contohnya kita ambil yang contoh paling sederhana, yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 itu sama dengan 0. Ya, ini adalah polinomial dengan derajatnya itu adalah 2, berderajat 2. Ya, jadi karena dia berderajat 2, maka polinomial ini memiliki yang namanya faktor dan akar-akar itu yang berjumlah 2 atau jumlahnya itu adalah 2. Ya, jadi bagaimana caranya kita menentukan ini, kan kalian sudah biasa ya. Jadi dengan perkalian yang menghasilkan positif 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi kita ketemu dengan dengan sukunya itu adalah min 2 dan min 3. Jadi faktor-faktornya itu adalah x min 2 dan x min 3. Nah, lalu dari faktor ini kita bisa temukan akar-akarnya. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2, dan x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Maka ini adalah akar-akarnya 2 dan 3. Faktor-faktornya itu adalah x min 2 dan x min 3. Ya, jadi kalau misalnya dia berderajat 2, itu tidak terlalu sulit. Lalu bagaimana kalau mencari faktor-faktor dan akar-akar yang derajatnya 3? Jadi kita tidak bisa menggunakan perkaliannya min 6 dan lain sebagainya, nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya skema Horner. Ya, jadi sebelum ke skema Horner, kita harus tahu dulu konsep atau teorema dari akar atau faktor. Ya, jadi misalkan fx itu adalah suatu suku banyak. Ya, fx itu adalah suatu suku banyak. Nah, x min k ya disebut sebagai faktor jika fk-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi nanti ada suatu k di mana jika kita masukkan k-nya itu ke dalam skema Horner-nya itu dan masukkan fk-nya sama dengan 0 atau sisanya sama dengan 0, maka kita bisa bilang itu adalah faktornya. Atau kita bisa balik, ketika fk-nya sama dengan 0, maka x min k-nya itu kita sebut sebagai faktor. Jadi ini adalah hubungan yang timbal balik. Ya, ya, dari tadi kita bilang k, x min k, dan fk ya. Apa itu k-nya ya? Jadi kalau kita bisa bilang k itu adalah akar dari suatu polinomial tersebut atau fx-nya. Jadi akar dari fx tersebut ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan k tersebut? Ya, tentu kita tidak bisa kita ambil k-nya adalah 0, k-nya 1, k-nya 2, k-nya 5. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengambil k-nya? Nah, jadi ada resep atau cara dalam menentukan k tersebut. Pertama, kita tahu terlebih dahulu bahwa fx itu adalah bentuk umumnya an x pangkat n, an min 1 x pangkat n min 1 sampai a pangkat 0, di mana a pangkat 0 ini adalah yang tidak memiliki x, seperti itu ya. Maka k-nya itu adalah faktor bulat dari a pangkat 0 dibagi dengan faktor bulat dari a pangkat n. Ya, atau bisa kita bilang k itu adalah faktor bulat dari konstanta dibagi dengan faktor bulat dari koefisien yang pangkatnya paling tinggi.
Ya, X yang pangkat paling tinggi, seperti itu ya. Jadi, ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Ya, oke. Kita mungkin langsung ke contoh soal saja untuk lebih pahamnya. Tentukan akar-akar persamaan dari polinomial yang tadi, ya, 2x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2, dan seterusnya. Pertama, kita tentukan dulu faktor bulat dari min 3, ya. Faktor bulat dari konstantanya. Konstanta ini adalah min 3. Jadi, carilah bilangan yang habis dibagi dengan yang habis membagi min 3, ya. Jadi, itu adalah 1 dan 3. Berlaku juga positif dan negatifnya. Jadi, positif negatif 1, positif negatif 3. Nah, itu adalah konstantanya. Kemudian kita lihat yang koefisien yang paling tinggi. Koefisien yang paling tinggi itu adalah 2. Ya, koefisien yang paling tinggi itu adalah 2. Sehingga carilah faktor bulat dari 2. Itu berlaku adalah 1 dan 2. Berlaku juga positif negatifnya, plus minusnya. Nah, lalu jadi akar-akar yang mungkin itu adalah min 3, faktor dari min 3 dibagi dengan faktor dari 2. Jadi kita buat dia satu-satu. Yang pertama, 1 dibagi 1. Ini adalah hasilnya positif negatif 1. 3 dibagi dengan 1. Positif negatif 3. Kemudian 1 dibagi dengan 2. Itu adalah setengah atau 1/2. 3 dibagi dengan 2. 3/2. Positif negatifnya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mungkin. Ada positif negatif 1, positif negatif 3, positif negatif setengah, positif negatif 3/2. Ini kita ambil satu-satu. Tidak ada cara cepat. Kita ambil satu-satu, terserah. Kalian mau ambil 3/2-nya dulu boleh. Kalian ambil setengahnya dulu boleh. 3-nya dulu boleh. 1-nya dulu boleh. Terserah. Kalau boleh saran, ambil yang paling kecil. Jadi paling mudah. Ya. Kita ambil misalnya X-nya adalah 1 ya. Jadi, dengan skema Horner 2, 7, 2, min 3, kemudian ambil 1. Jadi, pembaginya adalah 1. Ya, kita lakukan skema Horner biasa. Ini turun 2 kali 1 itu adalah 2, 7 tambah 2, 9, 9 kali 1, 9, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan yang terakhir itu adalah 8. 8 ini adalah sisa bagi atau F1-nya. Ya, kita tahu bahwa teoremanya, nah ini, teoremanya FK-nya itu haruslah 0. Ya, FK-nya itu harus 0. Jadi, karena FK-nya tidak sama dengan 0, maka ini kita, ya, FK-nya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ini bukan adalah akarnya. Jadi ini tidak berlaku. Kita cari yang akar yang lain. Ya, kita ambil misalnya X sama dengan min 1. Kalau tadi positif 1, kita ambil yang negatif 1 sekarang. Oke, lakukan hal yang biasa. Gunakan skema Horner 2, min 2, 5, kemudian dikalikan min 5, min 3. Kalau jumlahkan, kemudian min 3 dikalikan min 1. Itu adalah 3, maka kita dapat hasil akhirnya adalah 0. Nah, ini F min 1-nya itu adalah 0. F min 1 kan, berarti X sama dengan min 1 itu adalah salah satu akarnya. Min 1 itu adalah salah satu akarnya. Ya, jadi sudah kita ketemu. Nah, jadi diperoleh 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 tambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, kita masukkan ini ya. Dengan menggunakan teorema hasil bagi dan sisa bagi. Masih ingat ya? Jadi, pembaginya adalah X sama dengan min 1, berarti kita bisa bilang X tambah 1. Ya, faktornya itu adalah X tambah 1, atau persamaannya adalah X tambah 1. Dikalikan dengan 2x pangkat 2, 5x dikurangi 3. Nah, ini bisa kita gunakan skema Horner, atau bisa kita gunakan faktor biasa. Lebih mudah kita menggunakan faktor biasa ya. Jadi kita ketemu X sama 1
Jadi faktornya adalah 2x min 1 dan x tambah 3. Maka 3 kurung ini bisa kita bilang itu adalah faktornya. Jadi x sama 1, 2x dikurangi 1, dan x sama 3 itu adalah faktor-faktornya. Ya, jadi kita bisa dari faktor ini kita bisa temukan akarnya. Ya, x sama 1 sama dengan 0, maka akarnya x min 1. 2x min 1 sama dengan 0, kita pindahkan, maka akarnya adalah x sama dengan setengah. Dan x sama 3 sama dengan 0, maka akarnya adalah x sama dengan min 3. Ketiga ini adalah akar-akarnya. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah x sama dengan min 1, x sama dengan setengah, dan x sama dengan min 3. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk mencari akar-akar atau faktor-faktor dari suatu polinomial. Ya, jadi murni dengan coba-coba. Ya, kalian coba-coba masukkan satu-satu seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita jumlahkan ini? Ya, kita jumlahkan ini. Bagaimana caranya mencari jumlah atau hasil kali dari faktor? Maksudnya gini, kita ketemu suatu polinomial. Itu adalah akar-akarnya x1, x2, x3. Ya. Lalu bagaimana caranya mencari x1 ditambah x2 ditambah x3? Ya, kalau ketemu akar-akarnya ini gampang. Ya, ini gampang. Jadi kalau ketemu akar-akarnya kita tinggal jumlahkan x1 tambah x2 tambah x3. Tapi bagaimana kalau akar-akarnya misalnya ada 5? Nih, 2x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 3 ditambah ingat dan seterusnya. Itu adalah akar-akarnya P, Q, R, S, dan T. Bagaimana caranya kita menentukan nilai dari P tambah Q tambah R tambah S tambah T? Kalau kita cari satu-satu ini kan akar-akarnya agak lama. Benar ya? Jadi kita ada teorema. Jadi ada rumus khusus dalam mencari penjumlahan atau perkalian dari suatu akar-akar polinomial. Ya. Kita pelajari dulu, ketika AX pangkat 3, polinomialnya adalah X pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D, akar-akarnya itu adalah 3 jenis, ada 3. Karena dia pangkat yang paling tinggi adalah 3, maka akar-akarnya itu adalah sebanyak 3. Ya. Lalu bagaimana caranya kita mencari penjumlahan dari akar-akar tersebut? Nah, gampangnya kalian harus tahu dulu mana A, mana B, mana C, mana D. Ya, A itu adalah yang pangkat paling tinggi, disusul B yang pangkat nomor 2 terendah, nomor terendah dari pangkat 3, kemudian cari lagi yang terendahnya, cari lagi yang terendahnya. Ya, ini adalah A, B, C, dan D. Kalau dijumlahkan dia satu-satu, itu adalah min B per A. Min B per A. Ya, kita pasangkan dua-dua. X1 kali X2 tambah X1 kali X3, X2 kali X3. Nah, ini kita pasangkan dua-dua. Kalau dua-dua dia dijumlahkan, ya, kita urut aja. Kalau tadi satu-satu itu adalah B, berarti yang kedua itu adalah C. Itu adalah C per A, di mana minnya hilang. Tidak pakai min lagi. Tadi satu-satu dijumlahkan. Yang kemudian yang kedua dua dijumlahkan. Yang sekarang berarti 3-3 ya. Berarti ketiganya dijumlahkan. X1 kali X2 kali X3 hanya ada satu kemungkinan aja. Berarti itu adalah tadi B, kemudian C. Nah, sekarang berarti D-nya. D per A. Itu adalah negatif. Min plus min. Ya, diurut aja. Ini diurutkan dia. Ya. Jadi ini adalah min D per A. Kalau 4 ada nggak? Ya nggak ada. Karena dia akarnya ada cuman sampai 3 saja. Ya. Jadi ini hafalan aja. Pakai deret. Semacam deret aja. Ya. Jadi yang pertama itu B, yang kedua itu C, yang ketiga itu adalah D. Min plus min. Selalu polanya selalu min plus min. Ya, kita coba ambil yang 4 sekarang.
Kalau pangkat 4, tentu dia ada akarnya ada 4. Ya, dari A sampai E. Ya, pangkat paling besar ke yang pangkat paling kecil. Kita lihat, jumlahkan dulu satu-satu. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Itu selalu min B per A. Ya, yang pertama itu selalu B per A. Dia selalu min yang pertama. Kemudian kita jumlahkan dua-dua. X1, X2, X1, X3, X1, X4, dan seterusnya sampai X3, X4. Kalau tadi B, kalau dia satu-satu, berarti kalau dua-dua dia adalah C per A. Tidak pakai min. Ya, sekarang kalau sudah dua-dua berarti sekarang 3-3. X1, X2, X3. X1, X2, X4. X2, X3, X4. Tambah X1, X3, X4. Kalau dijumlahkan ketiganya, itu adalah B, C, D per A. Min D per A. Ya, dia selalu sama ini. Polanya, rumusnya. Cuman dia maksudnya itu berbeda. Kalau dia pangkat 4 berarti dia ada banyak. Jumlahnya 3 kali. Ya, terakhir yang penjumlahannya 4 kali. Hanya ada satu kemungkinan saja. B, C, D, E berarti sekarang. Min plus min, berarti plusnya sekarang. Maka seperti ini saja dia. Ya, jadi tidak terlalu sulit. Kalau dia satu-satu berarti ambil B-nya. Kalau dia dua-dua berarti ambil C. Tiga-tiga dia ambil D. Empat-empat ambil E. Lima-lima ambil F, dan seterusnya. Ingat dia urut. Kalau B itu selalu min, C itu positif, D itu selalu min, E itu positif, dan seterusnya. Oke, jadi kalian bisa menjawab nih. Bagaimana cara menjumlahkan akar-akar dari yang berderajat 5? Ya. Oke, kita tentukan dulu yang mana A, mana B, mana C, mana D, mana E. Ya, urutkan dia yang pangkat paling besar ke pangkat paling kecil, paling kecil. Ya, ini karena X pangkat 2 yang ada berarti dia 0, X pangkat 2 ya. Pangkat 1 dan konstan. Jadi kita tahu A-nya itu adalah 5, A-nya adalah 2, sorry. B-nya adalah 7, C-nya adalah min 6, 0 itu adalah D, min 2-nya E, F-nya adalah 3. Ini boleh tidak kalian buat. Kalau misalnya kalian udah hafal, tinggal diurut. A, B, C, D-nya ada E, F. Ya, berarti P tambah Q tambah R tambah S tambah T. Ya, ini kan satu-satu. Kalau satu-satu berarti dia ambil B-nya. Kalau B dia selalu negatif. B per A itu min 7 per 2. Udah, seperti itu aja. Ya, oke. Kalau misalnya kita ambil contoh yang tadi. Nah, yang ini ya. Yuk, kita coba kalau misalnya tentukan hasil dari X1 dikali X2 dikali X3. X1 kali X2 kali X3. Ya, X1 kali X2 kali X3. Itu dia kan 3 kali. Ya, perkaliannya di perkalian sebanyak 3 kali. Ya, berarti B itu kalau 1, ini B-nya, C itu kalau 2, B, C, D. D itu kalau 3. Ya, berarti rumusnya adalah min D per A. Ya, rumusnya itu adalah min D per A. Ya, rumusnya adalah min D per A. Ya, kurang lebih seperti itu ya, mohon maaf. Tulisannya agak berantakan. Jadi min D per A. Oke, kita lihat rumusnya adalah min D per A. Min D-nya berapa? D-nya adalah min 3 ya. Min 3. Kemudian per 2. Ya, hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya min itu adalah 3 per 2. Oke, hasilnya adalah 3 per 2. Coba kita cocokkan. X1 kali X2 kali X3. Min 1 kali setengah itu adalah min setengah kali min 3 itu adalah 3 per 2. Jadi, ini rumusnya. Ya, jadi ini berpengaruh dia. Oke,
Jadi kurang lebih seperti itu saja, tolong perhatikan baik-baik apakah dia min atau plus, itu yang perlu kalian ketahui. Apa B atau C atau D, ya itu hati-hati ya. Jadi pertemuan hari ini cukup sekian. Silahkan diingat-ingat kembali rumusnya, silahkan pelajari baik-baik. Semoga bisa dipahami ya. Sekian dan terima kasih.